عليه يدي نادت عيوني وبها لامك القلب نور الهدى في شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أنت يا نور الهدى في شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء حوله كوثر وروى سرمة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي. Kembali lagi di Nukes podcastnya NU Online Banyuwangi. Setelah kita ngopi-ngopi, Pak Arman, Gus Maki ya, kita lanjut lagi ngobrolnya. Tadi sempat terjeda Gus Maki, Mei ingin bertanya soal apa sih mimpi besar Gus Maki terhadap NU, kemandirian seperti apa yang ingin diwujudkan menjelang 1 abad ini Gus Maki? Kemandirian yang berefek kepada kecepatan respon. Ketepatan, Ya, kecepatan respon. kecepatan respon. Jadi berharap dengan mandiri itu NU ini responnya cepat. Ya. Dalam hal apa? Terutama dalam hal-hal problem-problem keumatan. Tentu yang ini bisa dijangkau lah oleh Nahdlatul Ulama. Tanpa mandiri pasti akan banyak tergantung. Tetapi kita sadar bahwa tidak bisa hidup sendiri. Mandiri itu berbeda dengan uzlah, berbeda ya. Uzlah itu apa? Izlah itu ya misalnya ada di pinggir gunung, di gua-gua. Jadi mandiri itu tidak sama dengan menyendiri. Oh, oke. Tidak sama. Mandiri itu tetap butuh orang. Tetapi sebelum butuh orang, internalnya memang harus benar-benar mandiri. Dan baru kemudian berinteraksi dengan orang. Nah, impian di Nahdlatul Ulama itu bagaimana NU ini ada percepatan respon terhadap persoalan-persoalan. Contoh misalnya, situasi pandemi seperti ini banyak warga NU yang itu kebetulan mengalami PHK misalnya. Ya. Kalau NU diminta untuk memberikan pekerjaan, rasanya juga memerlukan proses lama. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana setiap harinya keluarga yang pihak warga ini yang di PHK ada semacam penyapaan. Nah, penyapaan kepada warga NU penerima manfaat ini dalam kurung fuqara masakin. Apakah itu orang miskin baru karena efek pandemi atau miskin yang sudah lama? Iya. Inilah yang menjadi mimpi kita lah di PCNU Banyuwangi, itu ada respon cepat, dan ini harus dimulai dan dibenahi dari diri. Nah, harlah kali ini adalah meneladani para pendiri NU. Tema besarnya meneladani para pendiri NU dalam rangka untuk menuju kepada kemandirian NU. Salah satu pendiri NU itu Kiai Wahab Hasbullah. Desa sekarang yang beliau lahir dan beliau wafat itu namanya Tambak Beras. Iya. Tapi itu nama asalnya desa itu Gedangan Barat, kalau tidak salah saya baca, Gedangan Barat. Tetapi kenapa kok diubah menjadi Tambak Beras? Karena Kiai Wahab dan ayahnya itu punya lumbung-lumbung padi di dalam pondok dan di sekitar pondok. Kalau masyarakat kesulitan pada waktu itu, hampir semuanya itu dikasih padi lewat lumbung-lumbung ini. Karena saking banyaknya lumbung dan saking banyaknya orang, akhirnya desa Gedangan Barat ini dirubah menjadi namanya Tambak Beras. Itu asal muasal nama Tambak Beras dari sejarah yang saya baca. Iya. Nah,
Yai Wahab yang respon sekali kepada orang-orang yang tidak mampu, kemudian memberilah. Kalau mungkin pada waktu itu karena memang beliau ini putra dari salah satu kiai yang kaya raya. Satu, dua, beliau mendirikan Nahdlatul Tujjar. Kalau bahasa Indonesianya adalah kebangkitan para pedagang. Pertama kali yang dikumpulkan itu ada sekitar 50 orang. 50 orang itu iuran. Iuran itu kurang lebih per orang 25 gulden di sejarah itu. Hanya 2 orang yang iuran 50 gulden. Kemudian dari iuran yang didapat ini dikembangkanlah sebuah usaha. Nah, dari usaha ini setelah berjalan digunakan untuk membantu para warga yang memang membutuhkan. Nah, inilah semacam yang sekarang lagi fokus kita lakukan, karena ini merupakan bagian dari impian NU. NU ini kalau dari sisi syariat dan dari sisi akidah, saya kira sudah top lah, luar biasa kegiatan di bawah. Hanya di Banyuwangi sekarang sejak harlah itu saya umumkan bagaimana loyalitas dan soliditas warga NU kita pupuk dan kita tumbuhkan, kita praktekkan, kita mendorong lagi kampanye luar biasa, besar-besaran dan kampanye dalam tanda petik setengah ngawur juga. Apa isinya adalah kita mendorong, yang kita dahulukan muslimat ini, pengurus muslimat yang punya toko peracangan, toko kecil, toko kelontong dan lain sebagainya, kita akan gerakkan muslimat, anggota muslimat di sekitar situ. Selagi di toko kelontong temannya masih ada beras, ya sudahlah beli di situ. Selagi di toko kelontongnya temannya masih ada gula dan sembako, sudahlah beli di situ, jangan jauh-jauh. Nah, ini kita lagi push semua, kita dorong semua agar toko-toko milik pengurus muslimat itu menjadi satelit yang pada akhirnya akan berujung nantinya, ini impian akan berujung, ini mimpi memang, tetapi ini mimpi itu harus ada eksekusinya. Mimpi tanpa eksekusi itu ilusi namanya. Nah, 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah semuanya, akan ada sebuah semacam grosir besar lah, Muslimat Mats. Jadi di situ toko-toko yang ini milik pengurus muslimat, nanti belanjanya juga di situ. Partai tentunya dalam jumlah besar lah, Nah, sekarang yang lagi kita dorong adalah bagaimana satelit-satelit di bawah itu semuanya. Memang sih ada yang bilang ke saya itu kok kayak sistem sosialis misalnya. Tetapi dalam situasi pandemi kali ini, orang yang menunggu bantuan menunggu bantuan pihak formal misalnya dari pemerintah, itu harus nunggu sesuai dengan aturan. Tidak mungkin orang lapar sekarang harus nunggu APBD yang masih 3 bulan lagi dan 4 bulan lagi. Inilah upaya kita, bagaimana mempercepat respon pengurus NU. Sekali lagi, respon pengurus NU terhadap persoalan. Tidak hanya merespon, tetapi di NU itu kalau tukang ide banyak, tukang usul banyak. Kita akan sekarang mendorong bagaimana yang lebih banyak adalah eksekutor daripada ide-ide ini, eksekutor daripada program ini lagi. Itulah kenapa kami pada saat harlah meminta kepada Pak Arman, kemudian anggota di bawah, kita mulai pada waktu itu setiap paket yang kita berikan itu diantar bersama-sama dengan pihak polsek. Pihak polsek, kita yang menyediakan bahannya, pihak polsek bersama-sama polsek dan yang lain. Karena di bawah itu ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, yang itu setiap waktu yang bisa connect kepada pengurus NU di bawah. Kalau ini sudah jadi satu, datanya lengkap, kemudian para donaturnya juga diberi pertanggungjawaban apa yang sudah diberikan itu kita berikan transparansi, dikawal dan diamankan oleh polisi dan tentara.
saya kira persoalan-persoalan yang bisa segera ditangani akan segera bisa ditangani. Kita tetap butuh misalnya goodwill atau political will dari pemerintah, baik itu Pemda, provinsi dan pusat. Tetapi lagi-lagi memang birokrasi harus sesuai aturan. Betul. Harus sesuai aturan. Tapi orang lapar sekarang tidak boleh menunggu tanda tangannya Pak Kepala Desa seminggu lagi. Tidak boleh. Bisa masuk ICU ini. Laparnya sekarang, suruh nunggu besok. Nunggu bantuan, korupsi lagi nih bantuannya sama atas. Tujuan. Tapi tetap kita butuh kemandirian, itu tetap butuh mitra. Tetap butuh mitra, salah satunya kepolisian. kepolisian. Pak Arman, dalam komitmen menjaga NKRI tentu polisi tidak bisa gerak sendiri nih Pak ya. Butuh teman. Kalau sendirian tuh berat kalau kata Dilan. Sendirian itu berat gitu. Motor Dilan. Iya, motor Dilan. Milih apa itu? Aduh, filmnya anak muda tuh. Salah satunya adalah bersinergi dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Apa saja sih boleh diceritakan sinergi yang sudah terjalin gitu antara Polresta dengan NU di Banyuwangi? Baik, sebelumnya pada sini masuk ke Polresta Banyuwangi, saya sudah membuat memang kajiannya secara internal dia sifatnya. Jadi saya menyampaikan bahwasanya polisi hari ini itu harus smart dia. Smart dalam arti kata bukan knowledge saja ataupun skill serta attitude saja, tapi harus ada bernuansa yang hubungannya dengan membangkitkan rasa kemanusiaan. Betul. Ya. Sehingga kenapa innernya, beatnya juga itu bisa sinkron di dalam setiap rasa ya. Harus ada rasa dia, sehingga dari rasa ini bisa membangkitkan apapun juga sifatnya yang berbentuk nanti pro dia, proaktif. Maksudnya proaktif itu dia jemput bola sistemnya. Jadi gini, terutama dengan keorganisasian keislaman yaitu PCNU, kita sangat berterima kasih sekali di dalam menjalankan program selain pimpinan kami Pak Kapolri, terus menindaklanjuti program daripada Bapak Presiden yang hubungannya dengan PCNU. Kita sudah melaksanakan kegiatan kolaborasi ya, sifatnya sinergis dan kolaborasi yang kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa mewujudkan hal tersebut, terutama di dalam seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua PCNU. Hari ini ada orang lapar, tidak mungkin menunggu tanda tangan yang 1 minggu kemudian atau dan sebagainya gitu. Namun lebih kepada implementasi dengan gimana kita bisa melaksanakan kegiatan secara aktif ya, aktif bisa menjemput dalam setiap momen, bersinergi dengan PCNU baik dalam membantu kemasyarakatan yang sifatnya bakti sosial, membantu kemanusiaan dengan berbagai macam kegiatan yang memang kalau di tempat kita ada lebih nuansa pada program-program maupun kegiatan keagamaan juga ada di tempat kita, dari satuan Binmas juga yang bekerja di situ, sehingga nantinya hal ini bisa menjadi culture baik ya. Jadi ini merupakan kultur yang sangat baik, bisa terjadi perubahan dalam kultur personil kami dari kepolisian sendiri, sehingga membangkitkan rasa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya rasa ini sangat penting, sehingga kedalaman rasa itu bisa menimbulkan suatu hal yang sangat baik ya buat lingkungan masyarakat. Seperti kita lihat ya, ini ada 6 ya sinergis aktif melaksanakan koordinasi dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas kondusif. Ini kita lakukan setiap ada kegiatan malam tahun baru, pergantian tahun, malam Ramadan, hari Natal, malam Natal bersama dari teman-teman Ansor, Agar Musa, kemudian kita melaksanakan kegiatan mengamankan di tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan, kemudian juga begitu dengan tempat-tempat yang kira-kira dapat menimbulkan suatu permasalahan. Ini sinkronisasi yang sangat baik, dan inilah merupakan sesuatu yang menurut saya secara pribadi yang bisa kita contoh, terutama dari kaula muda, hal-hal yang positif bisa berimplikasi kepada masyarakat. Kemudian kedua, ini melaksanakan bakti sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat tadi ya, seperti yang disampaikan sama Gus Maki. Pak Gus Maki. Ini kita
di 2021 ini harus bisa maksimal ya. Ya. Ya, kita mendistribusikan yang ada itu kepada masyarakat yang hari ini memang apabila lapar tidak bisa menunggu terlalu lama karena namanya perut juga harus tetap terisi ya untuk kemudian yang ketiga ini berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi justisi dan Nah ini nih Pak, operasi justisi. Ini organisasi pertama yang kita dengungkan waktu itu adalah dari PCNU yang bersama kami juga, kemudian diikuti sama yang lain sampai dengan kemarin ada dari GMNI, ada PMNI, jadi banyak. Tapi yang pertama kali adalah dari PCNU ya. Kemarin untuk kegiatan operasi justisi ini, bahkan di beberapa kecamatan dan hampir semua di kecamatan itu kegiatannya operasi justisi. Inilah yang diinginkan daripada yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwasanya berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan operasi justisi yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 itu bukan dilakukan oleh pemerintah hari ini maupun TNI Polri saja, tetapi ada organisasi yang lain yang harus bisa bersama-sama saling bahu-membahu di dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Dan ini sudah ditunjukkan sama PCNU dan ini sangat baik sekali. Kemudian yang keempat, aktif melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Banyak video, bahkan beberapa kali kita kadang menyusahkan ketua PCNU, kemudian ada dari Pak Kiai juga, dari ketua MUI juga. Kita meminta himbauan, bahkan ada banner-banner yang kita pasang di luar itu merupakan himbauan. Ya, kemudian yang kelima, melaksanakan himbauan untuk menangkal berita hoax, ujaran kebencian, intoleran, radikalisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Saya pikir ini yang kelima ini merupakan kayaknya apa yang disampaikan oleh pendiri NU ya, sepertinya bahwasanya intoleran dan radikalisme dapat memecah persatuan bangsa ini harus hilang dari bangsa ini, dan sudah dilakukan sama PCNU bersama kita. Kemudian yang keenam, membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pondok pesantren dengan mengedepankan kearifan lokal. Ya, ini yang sementara dalam proses penggarapan yang penanganan sumber daya manusia yang unggul melalui pondok pesantren dengan mengedepankan kearifan lokal. Maksudnya kita hari ini kalau di Polres itu setiap hari Rabu kita mengundang ya kepala dinas untuk berbicara terhadap apa yang menjadi fungsi dan peran serta tugasnya berhubungan ke masyarakatan, berhubungan ke internal pemerintahan. Nah, ini akan kita get nanti yang hubungannya dengan sumber daya manusia yang unggul. Salah satunya adalah hari ini kepolisian membuka ya bagi penerimaan polisi yang berbasis Hafiz Quran. Iya. Mungkin banyak sudah paham ya apa itu. Dan ini sudah ratusan saya lihat. Kalau berbicara untuk Jawa Timur aja, berarti kalau berbicara seluruh Indonesia, ini berarti sudah hampir ribuan ya Hafiz Quran yang masuk menjadi polisi. Ya, ini juga mungkin belum diketahui karena memang secara internal dari broadcast yang kita lakukan kepada masyarakat ini, dan memang ini khusus ya sepertinya kalau untuk hanya Hafiz Quran ini ada talent namanya talent scouting di tempat kita, diistilahkan sebagai talent scouting, maksudnya jalurnya jalur tol lancar gitu ya Pak. Iya, karena ini mulai pada pesantren mengedepankan kearifan lokal. Ini yang sementara kita lagi menggarap ya, karena hari ini dimulai dari pandemi COVID ya yang ada di Banyuwangi bulan April ya, tanggal 23 kalau saya nggak salah, itu kita memulai sudah membangun pondok pesantren Tangguh. Tadi baru 10 pondok pesantren Tangguh 10 pondok pesantren Tangguh, yang lainnya hari ini dijawab dengan PPKM ya, sepertinya masih PPKM. Ya. Nah, poin yang terakhir ini Pak Arman mengingatkan saya pada pertemuan Kiai Said bersama dengan Jenderal Listio Sigit ya, betul ya, itu mengatakan bahwa sinergi harus bersinergi. Kemudian kalau sampai ada kelakar, kalau ada polisi yang nggak mau ketemu sama tokoh NU, lapor aja ke Kadif Propam. Iya, namanya itu ya Pak, polisi lah itu. Saya catat ya, itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, sudah laporin ke sana aja. Jadi sekarang ini kalau sepertinya dilihat sinergi antara Polresta dan PCNU ini sudah terjalin dengan cukup baik dengan adanya pemaparan dari Pak Arman ini. Kuncinya sebenarnya kalau orang yang bisa menjalani bahwasanya negara Indonesia ini terbentuk karena adanya pembentukan dari Nahdlatul Ulama, salah satu
Oke. Kayaknya begitu kan. Yang terakhir, kan saya sudah dikode-kode. Yang terakhir Gus Maki, harapannya untuk sinergi yang sudah terjalin bersama dengan Polresta. Apa yang sudah kita jalin, Ya. mudah-mudahan ini terus tetap terjalin. Yang belum terlaksana saya kira sangat sedikit masih. Tetapi yang sudah terjalin ini yang memang perlu dipupuk sampai di tingkat bawah. Karena saya juga paling tidak suka, saya sudah sampaikan juga sama Pak Arman bahwa khususnya saya sih itu paling tidak suka kalau hanya sekedar seremoni itu sudah mesti tidak masuk kan. Tapi alhamdulillah hampir seluruh kerjasama sampai di tingkat bawah dan itu sudah jalan, apalagi kemudian Harla di backup total sama kepolisian. Terima kasih matur nuwun yang banyak kepada Pak Arman, kepada bapak-bapak di Mapolresta, kemudian di polsek sampai Babin Kamtipmas. Acara Sobok Doso kita semalam itu sudah di desa 127 itu mesti ada Babin Kamtipmas dan Babin Sahnya, itu pasti ada. Nah, kita tujuannya memang nyekrup dari atas sampai di tingkat bawah, sehingga tidak ada lagi misalnya orang yang wah dengan polisi kayaknya gimana, sudah tidak ada lagi ini. Bengkrengan tuh nggak ada ya Gus ya. Karena komunikasinya jalan terus. Saya kira itulah harapan saya dan mudah-mudahan ini Pak Arman bisa segera sekolah. Kalau saya tidak setuju terlalu lama di Banyuwangi. Oke. Ini kalau terlalu lama di Banyuwangi berarti mandek dan tidak sekolah. Saya juga tidak setuju terlalu lama. Saya sebagai teman, sebagai orang yang sering berkomunikasi, sebagai sahabat, saya selalu paling tidak ikut mendoakan agar beliau segera bisa sekolah, karena kalau terlalu lama juga tidak sekolah. Polisi sekarang ini kalau tidak sekolah mah berat ya. Berat ya. Berat ya, kena cyber semua sih, hubungan semua ini kalau tidak sekolah bahaya. Saya kira itu ya, makasih. Ya, perkenalan Gus Maki dan Pak Arman udah tahun ya, kalau tidak salah. Pak Arman udah akrab belum sama Mars NU? Biasanya tuh kalau di acara-acara yang bersama dengan NU, Marsnya kan diputar terus. Dulu saya sempat cerita sedikit Pak Arman, dulu ketika Pak Anas masih bupatinya, kan acara yang bersama NU itu banyak sekali. Beliau menghadiri banyak sekali. Kalau beliau hadir kan pasti ada ajudannya, ada protokolernya. Ada satu masa itu Mbak Humas itu nanya ke saya, waktu itu saya nge-MC, "Mbak, habis ini apa? Indonesia Raya. Terus Mars ya?" Aku seneng karena dia sampai apal gitu, saking ikut Pak Anas ke acara kemana-mana yang ada NU-nya gitu. Pak Arman, terakhir harapannya untuk sinergi yang sedang terjalin. Terus kalau misalkan tidak di Banyuwangi lagi, harapannya untuk Banyuwangi seperti apa? Ya, harapannya sinergis yang sedang terjalin dengan PCNU itu tetap kita tingkatkan ya, dipertahankan dan ditingkatkan. Yang pasti bahwasanya hari ini bersama PCNU itu bisa menemukan chemistry yang baik kalau menurut saya secara pribadi, karena organisasi besar keagamaan ini selain membawa kemaslahatan umat yang baik, di mana Al-Sunnah wal Jamaahnya juga lebih oke, dan memang ada beberapa kutipan daripada program kegiatan yang ada di NU juga diambil daripada kepolisian itu sendiri ya. Kita ada kegiatan-kegiatan yang sama dengan PCNU, dan hari ini polisi memang harus beriman yang baik ya, sehingga bisa menimbulkan suatu hal yang sangat baik dalam pelaksanaan tugas ya. Kalau dulu memang ada beberapa item negatif kepada kepolisian, kita membangun sesuatu hal yang baik dalam program, dan kita banyak belajar ya daripada keilmuan yang ada di Nahdlatul Ulama, sehingga bisa menjadi koreksi secara perorangan baik anggota, kemudian kita secara kelompok, sehingga bertugas dan melaksanakan kegiatan di masyarakat itu dapat menjadi suatu hal yang membangun trust ya, bisa membangun kepercayaan yang baik di masyarakat. Kemudian
Nah, adapun kalau tidak bertugas lagi di Kabupaten Banyuwangi, harapan saya masih tetap bahwasanya Banyuwangi menjadi salah satu ikon yang baik ya menurut saya, dan mungkin pun di daerah lain saya bisa mengharapkan seperti yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan yakin ya dulur-dulur di Banyuwangi ya tetap menjadi dulur. Oke, 2 tahun Banyuwangi udah makan rujak soto belum Pak? Sudah. Oke, terima kasih Pak Arman dan Gus Maki sudah hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukan tentunya. Setelah ini silahkan melanjutkan tugas. Gus Maki silahkan melanjutkan pengabdiannya untuk umat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton Nukes edisi kali ini. Ketemu lagi di Nukes edisi selanjutnya. Terima kasih.